ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dan hafizallahu ta'ala di malam hari ini kepada Ustaz, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah hadits yang agung yang di dalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perlindungan dari 8 perkara. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan serta Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari An-Najjari radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata, kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melayani Nabi, berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu beliau. Itu disebutkan selama 9 tahun, dan beliau di umur 10 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak tempat. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu dari sahabat yang paling banyak dimuat riwayat-riwayat haditsnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh As-Suyuti ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih dari 2000 hadits. Kata beliau, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Yabirun wa zawjatun Nabi. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Abu Hurairah, setelah itu Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keenam Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Dan yang ketujuh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits di catatan buku-buku hadits, maksudnya yang sampai kepada kita. Dan ini dari kejelian orang tua Anas bin Malik. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Talha, ayah tiri Anas bin Malik, agar supaya mencari seorang pemuda yang bisa melayaninya. Maka Abu Talha dia datang kepada ibunya Ummu Sulaim bintu Milhan dan menyampaikan hal itu. Maka tanpa keraguan ibunya pun menyodorkan Anas bin Malik untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dari kecerdasan ibunya, melihat hal yang bermanfaat bagi anaknya. Maka jadilah Anas bin Malik salah satu sahabat yang paling berilmu, dan beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya. Dan jadilah beliau di antara orang-orang Ansar orang yang paling kayanya dan paling banyak anak-anaknya. Iya. Jadi Anas bin Malik di berbagai riwayat, ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang pendek. Beliau berkata, kuntu asma'uhu kathiran yaqul, saya sangat banyak sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap.
Jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang sangat banyak sekali diulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak diulangi. Selain beliau katakan di dalam perjalanan maupun di dalam mukim. Iya. Apa yang beliau katakan? Kata Anas, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal kasali wal bukhli. Syaulangi, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Jadi ada 8 hal dalam doa ini yang kita berlindung darinya. Dan itu tegas di dalam riwayat Anas bin Malik di Musnad Imam Ahmad di doa yang sama. Di sebagian riwayat dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadhihi ad-da'awat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa ini. Di sebagian riwayat disebutkan yad'u bi hadhihi thaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan 8 hal ini. Karena memang isi doa yang saya bacakan tadi itu perlindungan dari 8 hal. Apa itu? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari gundah gulana, wal hazan, dan dari kesedihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ajzi, dan dari ketidakmampuan. Yang keempat, wal kasali, dari rasa malas. Yang kelima, wal bukhli, dari sifat bakhil. Yang keenam, wal jubn, dari sifat penakut. Yang ketujuh, wa dhala'id dain, dan dari himpitan hutan, beban hutan yang berat. Dan yang kedelapan, wa ghalabatir rijal, dan dari keterkalahan para lelaki, terkuasainya, dilemahkannya. Ini 8 hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya, berlindung darinya. Dan kalau kita perhatikan 8 hal ini, subhanallah, memang siapa yang dihindarkan dari 8 hal ini, itu adalah sebab kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan itu sebab yang mengumpulkan segala kebaikan yang dia perlukan. Karena itu doa ini perlu kita renungi dengan seksama. Jadi ada 8 hal di dalam doa ini. Perlindungan Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Itu kita memohon dengan menyebut nama Allah. Dan nama Allah itu Al-Ismul A'zam, nama yang teragung dari Asma'ul Husna. Nama yang teragung dari Asma'ul Husna. Nama yang mencakup kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di penyebutan Asmaul Husna di 4 tempat dalam Al-Quran itu disebutkan walillahil asmaul husna, milik Allah lah al-asmaul husna, dipakai nama Allah, bukan nama Ar-Rahman, bukan nama Ar-Rahim, tapi nama Allah. Miliknya lah seluruh nama-nama yang husna. Allah itu, kata Ibnu Jarir, adalah yang diibadahi dengan hak, dengan kebenaran. Iya. Dan di dalam lafaz uluhiyah itu mengandung kemurnian ibadah kepada Allah, dan mengandung makna rububiyah, dan mengandung makna asmaul husna dari sifat keagungan, kebesaran, keindahan, keelokan, dan segala hal yang paling layak dan paling tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu dari etika doa, dan doa itu dikabulkan
apabila di awal doanya itu dia memohon dengan menyebut nama Allah yang mencocoki doanya. Kalau dia baca Allahumma, itu bisa mencakup seluruh doa yang ingin dia minta. Iya. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya saya. Ini penegasan diri, bagaimana dia berserah diri. A'udzubika, saya berlindung kepadamu. Saya bergantung terhadapmu. Saya hanya berteduh di sisimu. Ini ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubika, saya berlindung kepadamu dari apa? Ini 8 perkara. Berlindung dari 8 hal. 8 hal ini yang penting kita cermati. Yang pertama, minal hammi. Al-ham wal hazan. Dan yang kedua, minal hazan. Saya tadi terjemahkan al-ham, gundah gulana. Al-hazan, kesedihan. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip ya. Iya. Dan dalam bahasa Arab juga, sebagian ulama ada yang mengatakan al-ham dan al-hazan itu sama. Tapi ada yang mengatakan itu ada perbedaan. Kalau al-ham, itu dia sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang. Sesuatu di masa mendatang. Di masa mendatang. Itu al-ham. Jadi dia gundah gulana akan sebuah usahanya. Atau dia gundah gulana akan anaknya. Dia gundah gulana akan sesuatu, itu ham namanya. Yang akan datang. Tapi kalau al-hazan, itu sesuatu yang sudah berlalu. Dia ditimpa sesuatu yang dia tidak senangi dan itu sudah berlalu. Dan itu membuat dia bersedih. Makanya al-hazan itu kesedihan. Iya. Maka ini seorang ketika berlindung dari 2 hal ini, Allah kabulkan untuknya, itu luar biasa. Sebab yang paling banyak membuat hidup ini tidak tenang, seorang itu banyak gelisah, itu adalah gundah gulana dan kesedihan. Gundah gulana dan kesedihan. Jadi kalau gundah gulananya dan kesedihannya dihilangkan, maka itu adalah sumber kebaikan untuknya. Dan tentunya sebab-sebab gundah gulana itu banyak. Sebab kesedihan juga banyak. Iya. Dan kalau dia mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari 2 hal ini, artinya Allah akan berikan untuknya dari sebab-sebab yang membuat dia bergembira, membuat dia bisa menatap kehidupannya dengan tatapan yang indah, penuh dengan harapan, membuatnya melangkah dengan mantap. Tidak ada yang mengkhawatirkannya dalam kehidupan. Tidak ada yang mengkhawatirkannya di dalam kehidupan. Iya. Karena itu kita bermohon kepada Allah dari alham. Dari suatu hal yang tidak disenangi, mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dan yang kedua, berlindung dari al-hazan. Dari kesedihan, sesuatu hal yang tidak disenangi yang sudah berlalu. Yang masih mendera seseorang, masih menimpanya, menghimpitnya. Iya. Jadi itu 2 hal. Kemudian yang ketiga, wal ajaz. Saya berlindung dari al-ajaz. Al-ajaz itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan atau tidak bisa dia kerjakan. Iya. Jadi dia berlindung dari al-ajaz, sifat dia tidak mampu mengerjakan sesuatu. Karena kalau dia tertimpa oleh al-ajaz ini, dia akan terhalangi dari banyak pintu kebaikan. Karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan seorang mukmin dan bagaimana dia bisa mendapat kebaikan dengan sebanyak mungkin, maka Nabi beri 3 wasiat. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kata beliau, semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat
Yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa tidak mampu. Jadi seorang itu kalau ada sesuatu, dia merasa, wah ini tidak mungkin saya kerjakan. Wah ini mustahil. Wah ini saya tidak bisa. Ini sifat yang seperti ini, subhanallah ya. Bukan dia tidak mampu, bukan dia tidak bisa. Bisa dia kerjakan, cuman kadang ada orang memiliki sifat ajiz seperti itu. Dan kadang dia memiliki sifat yang memang pada sesuatu itu Allah tutup untuknya pintu kemampuan. Sehingga dia tidak mampu melakukannya. Padahal dia bisa untuk mengerjakan. Kalau Allah memberi kemudahan untuknya, diberi sebab-sebabnya, dia bisa mengerjakannya. Iya. Makanya kita berlindung dari al-ajiz ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal kasal. Dan saya berlindung dari kemalasan. Malas itu artinya sesuatu yang selalu dianggap berat untuk dia kerjakan, sering dia undur-undur, dia tunda-tunda. Nah, itu malas namanya. Ya, dan sifat malas ini adalah sifat yang sangat menghambat kebaikan untuk seorang mukmin dan mukminah. Iya. Karena itu perlindungan dari 4 hal ini, dan yang kelima dan keenam itu banyak diajarkan oleh Nabi. Bukan di doa ini saja, ada di dzikir pagi dan petang, ada di dzikir-dzikir yang lainnya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penyakit malas ini sebab kebinasaan pada suatu umat, sebab kehancuran dan kemunduran. Iya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-kasal. Kadang seorang di malamnya, di ininya dia punya semangat, oh saya akan kerjakan ini. Saya cita-cita saya begini, saya ingin begini dan begitu. Ya. Tapi begitu masuk di dalam mengerjakan, dia tidak mampu mengerjakannya. Dia malas mengerjakannya. Nah, ini dia kena penyakit ini. Makanya berlindung kepada Allah dari hal itu. Jangan banyak bersandar pada diri. Selain daripada dia mengambil sebab-sebab, yang paling pokoknya adalah dia selalu bergantung kepada Allah. Memohon hal ini. Makanya ini Rasulullah SAW orang yang paling mulia di sisi Allah. Manusia yang paling kuat, paling pemberani. Iya. Bersamaan dengan itu beliau berlindung dari hal-hal yang buruk ini. Kemudian yang kelima, wal bukhli, dan saya berlindung kepada Allah dari penyakit, dari sifat bakhil. Bakhil itu dia pelit terhadap hartanya untuk mengeluarkannya. Iya. Nah, ini kebakhilan adalah sifat yang sangat tidak terpuji. Apalagi kalau bakhilnya itu kebakhilan yang sangat berat, yang menyebabkan dia menelantarkan kewajiban, menyebabkan jatuh di dalam dosa-dosa dan kebinasaan. Nah, itu hal yang sangat buruk sekali. Karena itu syah di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wasyuh, fa inna ma ahlaka man kana qablakum asyuh." Hati-hati kalian dari penyakit asyuh. Asyuh ini bakhil yang sangat bakhil. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah penyakit bakhil ini. Iya. Jadi karena kebakhilannya akhirnya membawa mereka untuk menumpahkan darah. Karena kebakhilan membawa mereka untuk melanggar perintah-perintah Allah. Iya. Maka seorang berlindung dari penyakit al-bukhl ini. Penyakit al-bukhl ini, subhanallah, itu berlawanan dengan penyakit kedermawanan, berlawanan dengan sifat kedermawanan yang dipuji, yang dianjurkan, dan di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan kemuliaan, membawa kebaikan. Jadi kalau dia punya penyakit al-bukhl ini, penyakit bakhil ini, dia akan diharamkan dari banyak kebaikan. Dari banyak kebaikan.
Iya. Dan kadang subhanallah ya, kita lihat di masa belakangan ini, ada orang-orang yang gemar bikin video-video, membagi, kemudian memberikan santunan dan seterusnya. Cuma jadi konten-konten yang di belakangnya ada bisnis, itu pintu syaitan dari arah lain. Ya, syaitan itu pintar di dalam menjerat manusia ke dalam hal-hal yang menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, wal jubn. Dan saya berlindung kepada Allah dari penyakit al-jubn. Al-jubn itu lawan dari pemberani. Al-jubn penakut. Iya. Ini penyakit rasa takut ini penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya. Kadang bisa menyebabkan dia jatuh di dalam kebinasaan, meninggalkan kewajiban, melakukan hal-hal yang diharamkan, disebabkan karena al-jubn, rasa takutnya. Disebabkan karena rasa takut yang tidak ada dasarnya, tidak ada pertimbangan di dalam hal tersebut. Iya. Padahal sesuatu itu kalau mau menimpa seseorang, itu bisa menimpanya di mana saja. Dia takut mati misalnya. Diapakan dia di atas tempat tidurnya saja, di rumahnya, di benteng yang sangat kokoh, lengkap seluruh perlengkapannya. Kalau kematian sudah tiba, tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi kematian itu dirasakan oleh seseorang. Berbeda-beda sebabnya, tapi kematian cuma satu. Kematian cuma satu. Al-jubn ini membuat seorang kadang jatuh di dalam hal yang diharamkan dan kadang meninggalkan kewajiban. Iya. Karena itulah kadang pada sebagian anugerah Allah Subhanahu wa taala, kadang kita hati-hati di situ. Seperti misalnya anak keturunan. Terkadang disebut di sebagian riwayat majbana wa mabakhala. Sebab yang membuat dia menjadi penakut dan sebab yang membuat dia menjadi bakhil. Kadang ada yang seperti itu. Ya, dan itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian yang ke-7, wadala iddain. Ad-dala itu artinya suatu yang berat, yang menghimpit. Dan dia pikul sangat kuat sekali. Nah, jadi hutang yang memberatkannya, dia berlindung dari hal itu. Hutang itu sendiri sudah beban dan suatu hal yang memberatkan kehidupan seorang mukmin. Tapi kadang ada orang-orang yang dia tidak ada jalan lain untuk hal itu dan terpaksa untuk hal itu, dan pilihannya memang ke sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari agar supaya seorang itu berdoa dilindungi dari hutang yang menghimpit, yang memberatkannya, dari hal yang memberatkannya. Sebab itu salah satu hal yang menghilangkan kebahagiaan. Dan yang terakhir, wa ghalabatir rijal. Dan saya berlindung dari keterkalahan pada laki-laki yang dikalahkan, terkuasai. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya, cuman dia dikalahkan di situ, dikuasai. Dan ini apakah dia dikuasai oleh musuh ataupun dikuasai oleh hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan padahal dia adalah laki-laki. Iya. Maka ini juga adalah hal yang sangat menghambat, menghilangkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Maka ini 8 hal dari perkara yang diajarkan oleh Nabi dari doa perlindungan yang agung ini. Apabila 8 hal ini kita berlindung darinya, Allah menghindarkan kita dari 8 hal ini. Itu adalah sebab kebahagiaan dan sebab kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya ulangi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu berzikir kepadanya, menegakkan syukur kepada Allah, dan menjadikan kita orang-orang yang paling indah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.